selamat datang di Heart Talk International. Kali ini Heart Talk mengadakan interview, wawancara sama seorang Laura Lazarus dan juga Kathleen Krisa. Oke, gak usah lama-lama, kita saksikan aja videonya berikut ini. Muah. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Hai Survivors, selamat siang. Hari ini kita sedang bersama Kak Laura Lazarus. Hai Kak Laura Lazarus, senang banget kita bisa ketemu Kak Laura Lazarus, dimana yang kita tahu di sosial media, teman-teman nanti juga akan lihat di sosial media, juga di websitenya Kak Laura Lazarus, dimana Kak Laura ini sebelumnya adalah seorang pramugari ya Kak ya, sudah mencita-citakan menjadi seorang pramugari sejak kecil. Iya benar Iya, lalu sampai waktu ada momen di mana terjadi kecelakaan dan akhirnya Kak Laura menjadi salah satu survivors yang bisa akhirnya seperti sekarang sudah punya growing publishing untuk menerbitkan buku sendiri dan juga memiliki tujuan di mana para survivors sekalian saat melihat Kak Laura jadi semakin merasa tidak mau untuk menyerah. Sekarang kita akan menggali lebih dalam lagi tentang Kak Laura dengan 3 pertanyaan untuk Kak Laura. Nah, Kak Laura, kita mau tanya nih dari perjalanan hidup Kak Laura, apakah pernah ada turning point selama kakak hidup sebagai di pramugari atau mungkin setelah melewati semua masa-masa sulit kakak? Mungkin bisa di-share pada para survivors. Ya, teman-teman survivors mungkin yang ditanyakan yang turning point adalah pada waktu dimana saya benar-benar ngalamin maksudnya kecelakaan yang hebat, terus sampai akhirnya harus ngalamin operasi 19 kali di bagian kaki, di wajah saya 5 kali untuk pipi sebelah kanan, dan banyak operasi lainnya gitu. Bukan muka cuma separuh wajah, terus tangan, pinggang, kaki, dan sampai sekarang akhirnya bisa tetap hidup dan semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Terus kan selama masa menjalani itu, apakah kita para survivors boleh tahu pernah nggak kakak saat menjalani prosesnya merasa depresi atau mungkin merasa aduh sepertinya mau nyerah seperti itu Kak? Depresi pasti ada, down pasti ada. Memang momen itu justru boleh ada dalam hidup kita, sehingga kita menyadari bahwa ketika kita ada sekarang, ya kembali lagi bukan karena kekuatan kita sendiri gitu, semuanya karena kekuatan Tuhan yang luar biasa. Mungkin pada waktu saya down pekan lalu gitu, itu waktu depresi sempat ngerasa kayaknya Tuhan harus apa lagi gitu, harus buat apa lagi ke depan, harus gimana caranya untuk bangkit gitu. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, terus terang kita nggak akan pernah mampu, karena kita ngerasa yang ada lelah, ngerasa kayak nggak kuat gitu, nanti bawa-bawaannya stres. Tapi ketika kita melihat bahwa bukan karena kekuatan kita sendiri, kita masih punya Tuhan, masih ada harapan, masih ada jalan keluar, dan itu akan membuat kita semakin bersemangat, karena ya udah harus dilalui gitu. Jadi boleh down tapi nggak boleh terlalu lama. Tapi kembali lagi kita lihat kita punya Tuhan yang luar biasa, jadi nggak boleh down. Oke. Terus Kak, kalau boleh sharing selama prosesnya itu apakah ada support system dari selama prosesnya itu untuk Kak Laura sendiri? Support system kayak perusahaan aja. Ya kalau support, kalau support pasti ada. Yang pertama dari keluarga saya, karena keluarga itu kan paling berperan sekali kan. Keluarga saya sangat support, pasangan saya juga, calon pasangan saya maksudnya sangat support gitu. Kita bukan calon ya, maksudnya pasangan, calon suami berarti. Calon pasangan berarti pas PDKT ya. Ya, jadi calon suami juga sangat support sekali, dan keluarganya juga sangat support, dan itu membuat saya keluarga kecil, keluarga besar, dan sahabat-sahabat juga semua support. Ya, I'm very thankful gitu. Tuhan kasih orang-orang di sekeliling saya yang sangat memberikan support luar biasa. Kamu juga nih mau datang hari ini, kan? Kita yang bersyukur ya kalau masih mau meluangkan waktu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, kalau boleh tahu kakak, kita boleh nggak para survivor dengar ada pesan mungkin untuk para survivors lagi berjuang di luar sana, kira-kira pesan apa untuk mereka dari Kak Laura? Ya, untuk sahabat-sahabat survivor yang ada di seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia, maksudnya seluruh negara, saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan masalah dalam hidupnya masing-masing. Tapi yang pasti jangan pernah menyerah.
don't give up too soon, karena menyerah bukanlah pilihan. Menyerah bukan pilihan, benar sekali Kak. Kalau gitu kita sampai di sini untuk pertanyaannya, dan untuk teman-teman survivor di luar sana, Kak Laura juga sudah punya buku dan bukunya udah bestseller. Judulnya Unbroken Wings. Nah, buat para survivors di luar sana bisa langsung sharing di YouTube kami, di blog dan juga di Instagram. Jangan lupa juga di follow. Nanti untuk para survivors yang beruntung akan mendapatkan buku sekaligus tanda tangan dari Kak Laura. Iya, Iya. tanda tangan. Kita juga nanti akan masukkan untuk di link di bawah video ini tentang websitenya Kak Laura, Instagram, juga ada YouTube channel juga mungkin Kak. Iya, jangan lupa ya subscribe channelku. Iya. Free kok, nggak bayar. Channelnya Laura Lazarus. Iya. Terus Instagramnya juga @laurarazarus dan juga di websitenya laurarazarus.net. Iya, benar sekali. Oke, Mau hafal ya. Iya, kalau gitu sampai di sini para survivors. Kita harap para survivor semua bisa terinspirasi, seperti halnya saya juga di sini sangat terinspirasi oleh Kak Terima Laura. kasih. So don't die and stay alive. Hai survivors, saat ini kita sedang bersama dengan Kathleen Krisa. Kathleen Krisa merupakan salah satu penulis yang sudah berhasil bersama Kak Laura Lazarus yang sebelumnya pernah kita interview. Dia menerbitkan buku judulnya Andai, diterbitkan oleh Growing Publishing. Growing Publishing adalah tempat dimana kalau para teman-teman sekalian mau jadi penulis, nah kalau Laura Lazarus membantu para penulis-penulis di luar sana untuk bisa menerbitkan tulisan mereka. Sekarang kita ketemu Kathleen untuk ngobrol-ngobrol nih sama Kathleen Krisa. Oh, Kathleen, kita boleh tahu nggak nih kira-kira Andai ini sebenarnya buku semacam kayak fiksi atau gimana? Oh, buku Andai ini fiksi, jadi novel ya. Jadi saya membuatnya itu karena hobi menulis. Oh, menulis. Iya. Oke. Itu awalnya kayak nulis di mungkin di Wattpad atau ada di blog atau punya blog sendiri? Sebenarnya kan karena saya kuliahnya jurnalistik dan waktu itu ada tugas di semester 1 disuruh bikin novel gitu untuk tugas akhir. Terus berkembang dari situ akhirnya menyalurkan itu hobinya. Jadi untuk nulis novel ini dan akhirnya memberanikan diri untuk coba apply ke penerbit. Oh, I see. Terus akhirnya kamu juga apply ke Kak Laura gitu ya? Iya. Wah, gitu kan akhirnya diterima. Iya. Terus sekarang sudah mau jadi ya tanggal 18 September. Nah, nanti kita juga akan masukkan linknya di video di bawah ini. Teman-teman survivors, kita akan memberikan 3 pertanyaan untuk Kak Kathleen. Salah satu pertanyaannya itu kita mau tahu nih para survivors di luar sana, kira-kira selama hidupnya Kathleen pernah nggak sih merasa ada suatu momen dimana itu momennya turning point dari hidupnya Kathleen sendiri? Mungkin bisa di-share sama teman-teman survivors di sini. Kalau untuk turning point sih waktu SMP saya pernah dibully waktu SMP. Jadi dibulinya disuruh untuk nyanyi di depan umum, nari di depan umum, bahkan ditarik sama kakak kelas dari toilet untuk nyanyi-nyanyi di depan umum gitu. Bahkan kalau tidak mau ada sampai dipukul juga gitu. Jadi itu membuat saya sangat down sampai merasa suasana di sekolah itu kurang nyaman gitu. Nah, akhirnya turning point-nya pada saat SMA saya masuk ke SMA Calvin. Puji Tuhan di sana saya mengalami proses yang sangat luar biasa, diproses sama Tuhan dan bertemu dengan guru-guru yang mau membimbing saya dengan sabar, dan ketemu juga sahabat saya yang mau mensupport saya untuk melalui proses itu. Oke, jadi dari itu semua dukungan dari teman-teman juga sangat berarti ya sebagai support systemnya Kathleen sendiri. Terus jadi selama masa itu Kathleen sendiri ada merasa depresi mungkin atau udah mau nyerah aja gitu jalan ini semua atau down mungkin iya, tapi paling sampai tidak mau sekolah lagi waktu pada saat itu karena merasa suasana di sekolah tuh kurang nyaman banget gitu, kurang kondusif dan pengennya nggak mau sekolah lagi gitu. I see. Sampai akhirnya karena teman-teman terus juga mungkin keluarga juga ada
dukungan ke Kathleen akhirnya bisa tetap. Iya. Benar. Oke. Terus kita juga mau tahu nih para survivor di luar sana, ada nggak mungkin dari Kathleen sendiri pesan-pesan untuk para survivor yang mungkin juga merasa pernah dibully waktu SMA, atau kayak zaman sekarang juga banyak cyberbullying gitu kan di luar sana, mungkin ada pesan Kathleen buat teman-teman kita di luar sana? Untuk para survivor dimanapun berada, saya ingin menyampaikan tantangan di dalam kehidupan itu pasti ada, tetapi kita harus tetap terus bergantung sama Tuhan dan percaya, sehingga kita percaya bahwa tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Jadi untuk para survivor tetap semangat dan terus berdoa. Ya, bener banget, tidak ada ujian yang melebihi dari kemampuan kita ya. Gitu. Oke, kalau gitu para survivors, demikian pertanyaannya untuk Kathleen Krisa. Buat para survivors di luar sana, jangan lupa untuk sharing tentang komentar kalian seperti apa dan apa yang kalian dapatkan dari cerita Kathleen Krisa tersebut. Dan buat para survivors yang beruntung, kita akan kirimkan buku sekaligus tanda tangannya dari Kathleen Krisa. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan subscribe YouTube kami dan juga Kathleen Krisa. Nanti kita akan berikan linknya di description di bawah video ini. Kalau begitu, para survivors, don't die, stay alive. Mwah. Udah selesai kan lihat videonya? Gimana menurut kalian? www.hardtalkinternational.com. Oke survivors, kalau gitu jangan lupa kalau kegagalan itu merupakan sesuatu yang harus kita lalui. Jangan sampai mengganggu mental health kita. Don't die, stay alive. Apa aja yang udah kalian dapat dari pelajaran guru ya? Ada lampu, saya berbicara.